Ayo dong. Maaf kan Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in syarihin wal ulama wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Bahki Haji Kandung dan Masyhur Sastra Kaliran wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kionati Sudarmo Pintar Kaliran wa ila ruhi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bener dusun Simbar Jaya Rumbul Cileles. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Rebo sore. Alhamdulillah kurang sadayana tiasa dikumpulkan dari ibu Allah, tiasa dipertemukan lagi oleh Allah dalam pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah dalam pertemuan yang ketiga ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga karena orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumabarna ka urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya pantas bersyukur kepada Allah, yang mana kita masih diberikan kesempatan lahir dan batin untuk terus menyambung rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan sore ini kita masih masuk kepada babakan nafsu, yang mana kita ketahui nafsu ada 4. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nafsu amarah dan juga dilanjut dengan nafsu perut atau lawamah. Yang mana nafsu amarah yaitu tentang semua emosional di dalam hati, yang mana kita sudah dipahamkan oleh Allah bagaimana cara untuk melepas, bagaimana cara untuk mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya pada kesempatan kali ini ibu-ibu sudah dalam keadaan yang semakin tenang, semakin hati yang lega, hati yang semakin seluas langit dan bumi.
Karena apa? Jika hati kita masih dalam keadaan sempit, masih dalam keadaan yang tidak lapang, berarti hati kita masih dalam keadaan yang gelap gulita. Maka harapannya kita semuanya diberikan oleh Allah hati yang seluas langit dan bumi. Hatena luasna seluas langit dan bumi. Geus teu siga sesempit kuburan. Ibu-ibu pernah ngadele jalma nggali kuburan pernah? Kira-kira kumaha rasana? Geus mulai ngebayangkeun can. Kakara ngadele aya jalma menggali kuburan, mulai membayangkan karena suatu saat nanti tubuh kita akan merasakan hal yang sama. Tetapi coba ambil pelajaran yang luar biasa dari suatu proses menggali kubur itu, yang mana coba ibu-ibu renungi. Ibu-ibu pernah takziah juga? Sering ya? Iya. Mengapa sih kita harus takziah? Apa yang kita peroleh dari takziah itu? Mengapa mayit ketika meninggal, ketika jasad sudah terbujur kaku, tidak bisa apa-apa? Apa yang dilakukan oleh keluarga pertama kali? Yaitu pastinya memandikan. Benar, memandikan. Mengapa nggak suruh mandi sendiri? Nggak bisa, beda nggak mau. Ibu Sarana sih ya, no 25 tahun sa. Kita ibu 25 tahun Lin. No ditinggal 25 tahun. Harana sa ibu? Haryati. Daryati. Bu Daryati. Terus Bu Karun ada Bu Karun. Lumayan. Seminggu nambah satu nama ya. Kan lagi lama-lama hafal ya. Oh bukan tuh saya ternyata. Tegade ya. Bu Karun, Bu Daryati ya. Bu 25 tahun. Ayeuna kumaha rasana teh? Rasana ya lumayan lah. Lumayan. Ketik-ketik Mulai ya. mulai sadar. mulai paham. Insyaallah. Apa rasanya? Insyaallah pelan-pelan ya Bu, masih panjang perjalanan. Bisa sekali kusiri 25 tahun jalan itu. Butuh proses ya. Nah, nanti dipahamkan oleh Allah. Kembali ke tadi mayit yang sudah modar. Kata ibunya. Kasar ya Pak. Kasar ya. Kasar. Bu, mengapa mayit yang tadi sudah meninggal nggak bisa mandi sendiri? Ya, karena sudah tidak bisa apa? Terus kemudian setelah mandi apa? Di kafan? Mengapa nggak suruh pakai baju sendiri? Mengapa bajunya kok bodas? Kain kafannya bodas. Mengapa pakaiannya nggak warna pink gitu, ungu atau? Coba Bu, kita ngaji dulu ke situ, karena nanti ada kaitannya dengan nafsu. Ya, mumpung saya keinget barusan. Mengapa manusia ketika jenazah sudah menjadi jenazah kok dimandikan? Kalau kata saya telat. Seharusnya kita yang masih hidup inilah yang dimandikan. Dimandikan dari apa? Dari segala dosa, dari segala kesombongan, dari segala hawa
nafsu ya. Jangan nunggu mandinya dimandikan oleh orang lain. Gitu. Ayeuna orang boga pepanas dina hate, segera mandi, segera wudhu. Mandi wudhunya tidak dengan air, tetapi dengan kesadaran memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah diantep cek Sundana teh. Ya, bener. Ulah diantepnya. Boga kadele orang rasa sadar boga dosa, boga salah, boga emosi, boga merasa paling benar, merasa paling pintar, kudu langsung segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu diberesan. Sehingga apa? Jenazah yang dimandikan tadi tidak terlambat. Hati kita sudah dalam keadaan suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah orang yang meninggal itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah. Bukan jasadnya itu yang kembali ke Allah, bukan. Itu dari tanah kembali ke tanah. Yang kembali ke Allah mana? Ar-ruh, ruh kita semuanya. Tetapi sebelum kembali, maka selama kita masih hidup, mandilah. Mandi bahasa Sundanya oh sama. Mandilah setiap detik. Ketika kita sudah sadar itu salah, segera mandi. Ya, jangan nunggu dimandikan orang lain. Artinya jangan menunggu nyawa kita sudah diambil oleh Allah. Lekas-lekaslah sadar saudaraku. Buang semua ego-ego, kesombongan, merasa paling. Nafsu amarah yang ada di dalam diri kita, punya dendam, segera bereskan. Jangan diantep pura-pura tidak tahu. Jangan dibiarkan pura-pura masalah sudah selesai. Coba mungkin dulu waktu muda, waktu masih beberapa tahun yang lalu, mungkin jadi kita ada yang punya salah terhadap orang lain. Mungkin ada diri kita yang mungkin pernah sadar, sekarang mulai sadar punya salah terhadap orang lain. Mungkin mulut ini merasa memfitnah, menjelekkan, menyakiti, pasea, ya, merasa punya emosi kepada orang lain. Lekas-lekaslah mandi. Karena apa? Karena itu terbang awal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu-ibu nanti malam sebelum tidur, jangan langsung tidur ya. Cobalah wudhu, terus kemudian sebelum tidur ibu-ibu merem, pejamkan mata ya. Coba ibu-ibu langsung temui hidup Allah. Mohon kepada Allah dibukakan semua kegaiban dosa kita. Mohon kepada Allah diperjalankan dari masa lahir sampai masa sekarang, diperjalankan semua dosa-dosa kita. Nanti dibuka kabeh sama Allah. Pernah seperti ini? Pernah ibu? Coba sekali-kali. Nggih, sanggup nggih? Berani? Bisa? Saya. Caranya cuma terserah. Mau tawasulan dulu boleh, mau ngirim ke orang tua leluhur yang sudah meninggal dulu boleh, mau zikir-zikir apapun boleh. Intinya setelah itu langsung hati temui Allah. Hidup yang menguasai di dalam dan di luar kita. Langsung minta kepada Allah, ya Allah perjalankan aku dari masa lahirku sampai sekarang dan tampakkan segala dosa-dosaku. Walaupun bener-bener jenengan ditampakkan oleh Allah, bisa menangis. Aku dulu pernah menyakiti si A. Aku dulu pernah menyakiti si B.
Aku dulu pernah memiliki dendam, memiliki emosi, memiliki sewot, memiliki amarah, bahkan fitnah, mencaci maki, menjelekkan. Itulah kebiasaan kita. Selama kita masih dalam keadaan jahiliyah, gelap gulita hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu engkau lakukan, jika itu tidak pernah engkau lakukan, maka tidak akan pernah dibukakan pintu hati kita oleh Allah. Bisa dipahami nggih? Itu. Sempatkan waktu sebelum tidur, ketika anak sudah mulai tidur, suami sudah mulai tidur, coba ibu sudah mulai hening itu, dalam keadaan memejamkan mata, tubuh berbaring, rasakan diri kita tidak bisa apa-apa. Rasakan diri kita ibarat si mayit yang sudah nggak bisa apa-apa. Rasakan di situ hanya ada hidup yang bisa memperjalankan segala sesuatu. Dibuka sama Allah dunia mukasyafah, yaitu dunia keghaibannya makhluk. Dibukakan oleh Allah dosa-dosa kita kepada orang tua, kepada sesama, bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan oleh Allah itu kemusyrikan, kesyirikan, itu kezaliman, dibukakan semua oleh Allah. Kalau sudah itu, sadari dan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikannya gimana ya Allah? Aku kembalikan semua kekotoran diri ini, dosa-dosa ini, dan hamba mohon ampun, dan hamba bertobat atas semua itu dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Wujud nyatanya ketika engkau sudah dibukakan oleh Allah segala dosa itu, jika dosa itu terhadap orang lain, maka segera temui dan minta maaf. Dulu saya ke Bukarun pernah nyolong pete, datangi minta maaf. Jika ikhlas diikhlaskan, jika tidak ikhlas diganti. Benar-benar ulah enak ujung. Ya saya enak ujung gitu. Semua harus dibereskan dulu sebelum kita dibilang saya oleh orang lain. Itu belum tentu. Karena apa? Saya tidaknya itu bagaimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pernah nyolong ponteng kebu dari hati. Ponteng buka ponteng. Karunya ponteng teko gak sih gak ayu. Tuh ya Allah. Nyawa unggul. Dulu saya pernah menjelekkan bukadus, menghina ilok bisa, awewe jadi kadus. Sok satu kepalaku. Intinya jangan pernah membiarkan ada setitik dosa di dalam hati kita, apalagi terhadap orang lain. Mas, kalau orang lain sudah meninggal bagaimana? Gampang, langsung temui Allah, mintakan ampun dan mohonkan ridhonya untuk saling maafkan. Mungkin orang tua kita sudah terlanjur meninggal. Dulu pernah orang nyerahkan orang tua, ya Allah, sadari. Lepaskan semua ini. Ya Allah, aku masih memelihara sesuatu yang aku mintai pertolongan. Bahwa wujudnya jimat, wujudnya raja, wujudnya bacaan-bacaan, rapalan-rapalan yang dulu ketika aku muda untuk pengasihan semisal. Ya. Dulu saya pernah mengamalkan A, B, C, D. Lepaskan, kembalikan dan tobatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang gitu. Ada ibu. Cek sunana teh bacaan. Bener, ayat bacaan. Bar itu zaman norak biasanya. Kita harus dibuang, Kiai. Nges dibuang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditambahi deui, kembalikan ke Allah, ya Allah hamba mohon. Aku budak sendiri jadi senang.
boga itu jadi putih kolot tideren. Yes. Ayo mah ingat ieu. Ingat dan disadari bahwa itu adalah jalan meminta pertolongan kepada selain Gusti Allah. Itu. Oke. Tadi kembali ya. Nanti malam kalau sudah siap, nanti malam jika ibu-ibu sudah disiapkan oleh Allah, sebelum tidur lakukan yang namanya muhasabah diri. Tadi yang sudah kami ajarkan, mohon dipertunjukkan segala dosa yang mungkin selama ini kita tidak dipahamkan oleh Gusti. Bisa jadi selama ini kita menyerahkan suami itu sesuatu yang tidak sadar. Bisa jadi ya, tanpa sadar nada suara kita lebih tinggi daripada suami. Yes. Wujudnya nanti apa? Langsung minta maaf ke suami. Nanti suaminya heran, kok tiba-tiba istriku seumur-umur nggak pernah yang namanya minta maaf. Sekarang kok mau minta maaf lebih dahulu. Bu, jika engkau sudah mencapai titik itu sudah gerbang awal jenengan dikehendaki oleh Allah keselamatan. Tapi jika titik minta maaf aja jenengan masih merasa berat, berarti PR-nya masih banyak. Ya. Lanjut, Bu, tadi jenazah dimandikan. Ayo kita sadari diri kita nggak bisa apa-apa. Wong kita aslinya mandi itu dimandikan oleh Gusti Allah. Sejaknya kita sadar, diberikan kesadaran atas dosa kita, itu juga disadarkan oleh Allah, dan yang membersihkan juga hanya Gusti Allah. Itulah hakikat mandi jenazah. Ya. Memang kadang yang namanya memandikan jenazah itu luar biasa. Kadang ada yang baunya wangi, kadang ada yang baunya luar biasa ya Bu ya. Itu hanya dohir sebenarnya. Bau apapun saat itu hanya dohiriyah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah takutnya dosa kita lebih busuk daripada apa yang kita cium pada saat memandikan jenazah. Kita menuduh jenazah itu baunya luar biasa, tetapi bisa jadi dosa kita jauh lebih busuk. Nauzubillah ini. Maka sibuklah kita untuk terus memandikan diri kita, dan kemudian setelah mandi berarti jiwa kita dalam keadaan suci. Apa yang kita mandikan? Segala kepentingan hawa nafsu. Nafsu yang kedua adalah nafsu perut, cinta terhadap dunia. Bu, seatik-seatik mulai dikurangi, dilepaskan. Cinta dunia itu karena munculnya adanya pengakuan terhadap dunia. Mengapa sih kita diuji oleh Allah terasa berat? Kenapa? Karena kita merasa memiliki segala sesuatu. Karena kita merasa memiliki motor rusak, merasa berat. Karena kita merasa kita yang menanam, kita merasa kita yang menanam bonteng yang bisa membuat bonteng itu halus. Ketika bonteng itu dipangan hama, apalagi dicuri orang, pasti kita akan kelabakan dan merasa hati kita hancur. Kenapa semua terjadi? Karena kita merasa memilih. Coba dari awal ketika engkau mulai melihara bonteng, sadari zikir, rasa zikir syirul asar yang pernah kita sampaikan. Gunakan rasa yang menanam Allah, yang menumbuhkan Allah, yang memanenkan Allah, bahkan yang mengambil pun juga Gusti Allah. Lantas apa yang kita miliki, apa yang bisa kita akui? Tidak ada.
Coba renungi secara hakikat, apa yang ada di dunia ini, ada yang berhak kita akui? Tidak ada. Maka bersihkanlah semua kepentingan cinta kita terhadap dunia, termasuk bersihkanlah urusan ibadah kita betul-betul hanya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Gusti Allah. Saya pernah kemarin menyampaikan, jika kita selama ini ibadah kita masih ada kepentingan dunia, tolong itu segera disempurnakan, disucikan. Kalau sholat ya sholat saja, kalau puasa ya puasa saja, kalau duha ya duha saja, dalam rangka bersyukur kita kepada Allah. Jangan lagi ada kepentingan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu. Betul, jika engkau masih ada ingin itu dalam beribadah, ujung-ujungnya adalah ibadah kita berarti untuk selain Gusti, berarti jiwa kita belum suci, belum bersih. Terus kemudian, mengapa sih kita suruh setelah yang meninggal itu harus menggunakan dikafani kain yang putih? Mengapa tidak warna-warni? Ya? Kain kafannya nggak ada yang jual warna-warni. Saya suka nih pink, nanti pengennya kain kafannya warna pink. Mengapa kau suruh putih? Artinya apapun pakaian kita, apapun agama kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, itu lepaskan dalam diri kita. Jadilah hati yang putih, yang bersih, yang senantiasa hati kita ini hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri kita yang paling suci. Kalau merasa diri kita masih pink, masih ungu, masih emas, berarti merasa yang lebih baik daripada orang lain. Maka semua, baik yang kaya maupun yang kurang kaya, kain kafannya tetap warna putih. Ya, alhamdulillah. Nggak semoga untuk popelingnya, untuk mengingatkan kita bahwa hati kita harus dalam keadaan putih, dalam keadaan suci. Jangan dikotorilah. Kalau sudah bersih jangan dikotorilah. Eman-eman kalau ibu-ibu sudah mandi dikotori lagi. Artinya yang dulu saya masih suka ghibah, masih suka menjelekkan orang lain, sekarang lebih hati-hati. Karena sadar kita sudah dikafani. Melalui pengajian ini hati kita akan sadar. Eman-eman kita mengotori lagi karena kita sudah dikafani secara hakikatnya. Secara hakikatnya ini adalah proses pengkafanan hati kita oleh Allah. Dibungkus dari apa? Kepentingan hawa nafsu. Itu. Maka setelah dibungkus, kemudian disolat. Kenapa sih kok harus disolatkan? Kenapa nggak suruh sholat sendiri? Karena sejatinya kita nggak bisa sholat sendiri. Betul? Apa yang terjadi? Kebanyakan manusia merasa dirinya pintar sholat. Kebanyakan manusia merasa dirinya pintar sholat. Aku yang paling rajin, aku yang paling hebat, aku yang paling alim, paling soleh,
Aku yang paling baik. Itulah hakikat nafsu yang ketiga, yaitu nafsu otak. Nafsu otak itu adalah nafsu yang kebanyakan merasa di dalam diri kita. Otak itu lambang apa? Kecerdasan ilmu. Ya. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling masuk surga, merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Padahal mah hatinya jauh dari Gusti. Makanya mengapa sih mayit itu disolatkan? Karena sejatinya kita tidak bisa apa-apa. Sholat loh bro, kita ya disolatkan Allah, betul? Kita jalan dijalankan Allah. Kita ke masjid masjidkan Allah. Mengapa engkau sombong? Mentang-mentang kita sudah bisa. Mengapa ketika melihat orang lain yang belum ke masjid kita menghina? Mengapa? Itu tanda hati kita masih buta terhadap Gusti. Dia belum sadar kalau kita sholat karena disolatkan Allah. Dia masih mengakui sholatnya karena sholat sendiri. Mana pernah ada mayit sholat sendiri? Ya? Takut. Itu namanya bukan mayit tapi orang kesurupan. Bu, coba renung. Setelah disolatkan, ada yang takziah datang, erek diceraikan, ya cicing. Ayah mayit ceraikan marah. Saking bencinya orang yang takziah itu kepada mayit, sia. Baru itu semua hidupnya ngagok goreng aing. Tahu saya kira-kira mayit itu marah nggak? Coba ambil pelajaran dari situ. Apa yang terjadi jika kita ketika mendapatkan omongan dari tetangga, pasti kita akan marah. Berarti kita belum mati. Berarti kita belum mematikan hawa nafsu. Coba lo belajar. Belajarlah engkau mengingat seperti jenazah yang ketika dimarahin, dijelekkan, dihina. Biasanya yang paling sering dijelekkan, dihina itu adalah Bu Kadus, Bu RT ya. Gini aing tak menang BLT sih Bu Kadus. Iya kita Bu RT, nyaraikan Bu RT. Iya gini aing tak menang BLT Bu RT. Iya Bu Kadus. Muter. Coba ingatlah ketika saat itu kita ini hanya seonggok daging yang nggak bisa apa-apa. Ya sudah, tidak usah marah. Jika itu sudah sadar, berarti kita sudah sejatinya mati sakjroning urip. Mati di dalam kehidupan. Mati apa? Dari semua kepentingan hawa nafsu. Itulah yang dinamakan belajar mati sebelum mati. Yang namanya mati sakjroning urip. Kita hidup tapi hawa nafsu kita sudah dalam keadaan mati. Apa yang terjadi selama ini? Ketika kita mendapatkan cibiran akan marah, mendapatkan pujian akan menjadi bunga. Orang pernah saya melihat ada jenazah dipuji. Halus temen ya jenazah. Meni senyum, meni wangi. Enggak pernah dia langsung
Oh, aing gitu nggak pernah. Coba Bu, belajar dari sini ya. Ya Allah, matikanlah segala hawa nafsu hamba. Matikanlah segala kepentingan keakuan dalam diri kita. Kalau kita sudah sadar di situ, maka kita akan diberangkatkan menuju penghadapan kepada Gusti Allah, dimasukkan ke dalam peti, dalam keranda. Mengapa sih keranda itu digotong oleh 4 orang? Ya. Kenapa gak hiji wae digotong sorangan? Kenapa nggak 2 dengdek sih gana? Kenapa nggak 3? Kenapa harus Bu, untuk kembali kepada Allah, untuk bertuhan dan bertemu Allah ketika di dunia harus ada 4. 1, engkau harus menyempurnakan syariat. Sholatnya dilakukan, meskipun bisanya di rumah, ya wis alhamdulillah. Sing penting 5 waktunya masih dilakukan. Syukur-syukur bisa ke masjid. Sing ke masjid ya jangan sombong, sing di rumah juga jangan terlalu santai. Syariat wajib harus ditegakkan. Ya. Cek Sundana teh cangkang nak kudu tetep aya. Lamun buah tanpa cangkang pasti busuk. Nu kadua ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu adalah ilmu yang untuk membersihkan hati. Ya saat ini bebarengan. Ya hakikat kita sampaikan, thariqah cara membersihkan hati juga kita sampaikan. Ibu-ibu harus mempelajari ilmu cara membersihkan hati. Yang ketiga, hakikat kudu paham sejatinya Allah. Hakikat tujuan hidup kita hanya untuk bertemu Allah dalam hal apapun. Yang keempat adalah makrifat. Sudah nyata Allah jengleng-jengleng di dalam hal apapun, di dalam kesadaran kita. Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat berarti sudah mengenal siapa Tuhan kita. 4 ilmu ini harus engkau pelajari, yang insya Allah akan dikupas terus dalam pengajian ini. Thariqahnya, ya hakikatnya, ya makrifatnya. Kalau syariatnya tak rasa sudah cukup. Belajar wudhu ya seperti itu, belajar sholat ya seperti itu. Mau diulang berapa kali ya sudah tahu. Maka ketika kita sudah paham dimasukkan dalam keranda, maka kita sudah pasrah. Nggak ada orang jenazah itu, aku maunya lewat jalan sana. Memang jalannya sudah gini, sudah manut aja. Nggak bisa jenazah milih jalan itu, nggak bisa. Yang enak nggak bisa. Ya? Terus mengapa sih ketika sebelum diberangkatkan di situ ada panggilan azan? Bu, sadar nggak? Panggilan azan itu sebenarnya bukan 5 waktu, tetapi setiap nafas keluar masuk kita, Allah selalu memanggil kita. Apa wujud Allah memanggil kita? Dalam apa yang kau pandang, apa yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan setiap detik. Di situ Allah ngarep-ngarep, ini saya, ini aku, kata Allah. Dalam suami merengut, dalam suami marah,
dalam mendapatkan kenikmatan, di dalam mendengar suara anak-anak yang sedang bermain di luar. Di dalam hal apapun di situ aku memanggilmu, kata Allah. Itulah hakikat azan. Dan mengapa ketika setelah selesai azan keluarganya suruh mengintari, disuruh untuk mengelilingi sambil ditaburkan beras, uang, bunga. Apa maknanya? Harta sebanyak apapun, keluarga sebanyak apapun, ujung-ujungnya pasti akan kita tinggal. Padi akan, berasnya dimakan oleh ayam, uangnya diambil oleh keluarga, akan menjadi harta warisan. Ibu-ibu buka sawah akan menjadi harta warisan. Nggak ada yang bisa kita pahami. Kalau sudah di situ kita dimasukkan di dalam liang lahat, disitulah kita paham bahwa kita ini hanya sebatas nama. Yang sejatinya berperan selama ini hanyalah Gusti Allah. Semua yang kita banggakan sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sadar ke situ nggih? Sadar. Kembali ke tadi nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah, dua lawamah perut, yang ketiga nafsu tentang otak. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling soleh. Masih ada merasa ini? Masih ada ya? Hah? Lamun merasa paling baik, merasa paling kaya, merasa paling pintar. Itulah yang dinamakan orang yang tertutup mata hatinya oleh ilmu. Coba ketika ibu-ibu muncul merasa aku yang hebat, merasa aku yang alim, aku yang soleh, apakah itu tidak menduakan Allah? Apakah itu tidak menyekutukan Allah? Coba renungi. Ingat, yang memiliki sifat alim berilmu adalah Gusti Allah. Mengapa engkau akui? Makanya di dalam pengajian ini dulu kita sampaikan, saya pun juga harus melepas keakuan keilmuan, keakuan aku yang menyampaikan, harus mentajalikan Allah yang berilmu, Allah yang menggerakkan, Allah yang menyampaikan. Ibu-ibu pun juga jangan melihat fikihnya makhluk. Lihatlah siapa yang berperan di antara kita berdua ini. Karena sejatinya antara aku dan engkau la farqa bainahuma, tidak ada beda di antara kita. Kalau sudah di situ, maka kita akan mendapatkan barokahnya ilmu. Paling sulit ini Bu, melepas merasa paling pintar. Coba renungi di antara diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bagaimana kondisi hati yang merasa ini. Mulai sekarang kalau sudah dibukakan ilmu nafsu ini, ibu-ibu akan mulai paham pergerakan hawa nafsu. Oh, ini orang yang merasa berilmu. Oh, ternyata saya barusan merasa sombong. Akan langsung diingatkan oleh Allah. Ibu-ibu selama ini merasa paling hebat,
dalam hal memasak, lamun teu aing memasak oseng kentang, maka tidak akan enak. Masih muncul perasaan itu, berarti itu nafsu otak. Lamun teu aing. Kasih saya. Lamun teu aing nu nanam terong, nu bonteng. Lamun teu aing ieu masih aya dina hate, itu tanda hati kita masih gelap dan buta terhadap Allah. Berat Bu untuk meninggalkan ini. Berat. Merasa paling, apalagi ketika kita ditempatkan oleh Allah ahli ilmu, ahli ibadah. Nah, berat lagi ini. Kebanyakan kita mengakui itu ibadah kita. Kebanyakan kita mengakui itu ilmu kita. Padahal kita beribadah itu ya karena diibadahkan oleh Gusti. Kita sibuk selama ini menghitung-hitung amal. Sekali ke masjid 27 rakaat. Kalikan. Aduh, pahala aku sudah banyak. Semakin engkau mengaku-ngaku, semakin tanda ibadahmu tidak diterima oleh Allah. Munculnya nanti apa? Merasa diri kita akan lebih baik melihat orang lain yang belum ke masjid, belum bisa sholat. Wujudnya apa? Pasti menjustifikasi, menjelekkan orang tersebut. Na'udzubillah ini. Makanya berat. Ketika orang dititipi oleh Allah ilmu, itu kita akan merasa cenderung merasa paling benar sendiri. Benar-benar. Maka Bu, tolong lepaskan semua pengakuan merasa tentang hawa nafsu otak ini. Merasa ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diwahkan, ingin dipuji, ingin diagul-agulkan. Lepas. Itu wujudnya nafsu otak. Merasa ingin dihormati, dihargai, diwahkan. Saya kan ustad, saya kan kiai. Kalau pengajian kudu sakabeh nyalamin aing. Kini aing tadi eueuh nu nyalaman. Komo eueuh nu mere Itu tanda ulama tersebut masih buta mata hatinya terhadap Gusti. Kini pertama datang semua nyalaman. Jumlahnya 500. Makin kesini 50. Aduh, saya sedih. Ya. Kesini kok tinggal 5. Aduh. Ya. Sedih. Itu tanda dirinya masih buta terhadap Gusti. Bu, meskipun 1 orang 2 orang loh, pengajian ini tetap kita laksanakan. Selama Bu Kadus masih memWA saya, Mas, bis nanti siang jatahnya di Gerumbul Cileles. Saya nggak berpikir ada orang, nggak ada orang, saya pasti akan berangkat. Kok delalah besok cuma ada 2 orang, tetap kita laksanakan. Ya. Kok nggak ada orang, ya sudah saya pulang. Kok nggak ada orang, alhamdulillah bisa kekep jeung pamaji. Alhamdulillah kompak, ibu-ibu masih kompak ya, masih lengkap ya. Selama Bu Karun dan Bu Daryati masih ada, dunia tetap baik-baik saja. Karena patokannya yang paling tua. Kalau yang paling tua masih semangat, mosok yang mudanya malah kalah. Malu dong ya Bu ya. Kembali ke tadi Bu, tolong ibu-ibu sudah paham.
lepaskan nafsu otak, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling benar. Ibu-ibu sering merasa paling benar? Sering? Ke suami, nges pokok nama yang terbaik iya. Orang kalau sudah bilang pokoknya itu tanda merasa paling benar. Kalau sudah muncul pokoknya itu tanda orang yang merasa paling benar. Kalau merasa paling benar berarti dia masih punya hawa nafsu otak. Berarti mata hatinya masih buta terhadap Gusti Allah. Meskipun dia orang yang rajin sholat, orang yang rajin ke masjid, bahkan seorang yang alim ulama sekalipun, ketika dia merasa paling benar dan mudah menyalahkan orang lain, itu tandanya hatinya masih buta terhadap Gusti Allah. Mengapa kok kita masih mengikuti orang yang buta? Pasti akan mudah tertabrak. Maka gak heran orang buta nabrak tiang, wajar. Maka Bu, ayo belajar melepaskan. Bagaimana cara melepaskan? Yaitu terus gelorakan zikir sirul asrar, zikir yang merasa semua Allah, sing duwe ilmu Gusti Allah, sing pinter, sing berilmu, sing gerakkan Allah. Coba ibu-ibu kalau dalam musyawarah dengan bapaknya, tolong lepaskan merasa paling benar dulu. Pendapat yang paling benar tolong lepaskan dulu. Coba dengarkan apa pendapat bapaknya. Ya, dengarkan dulu. Kalau sudah, sampaikan pendapat ibu. Tapi lepaskan merasa paling benar. Kalau masih muncul pokoknya, berarti hati kita masih belum benar di mata Allah. Mas, gimana kalau bapak saya yang malah yang merasa paling benar? Itu tandanya ibu-ibu juga memiliki sifat itu. Kalau suami masih merasa paling benar, berarti dalam hati kita juga masih memiliki sifat merasa paling benar. Kalau ibu-ibu sudah membuang merasa paling benar itu, bapaknya pasti mengikuti, pasti juga akan, oh ya ma, ayo kita diskusikan mana sih yang kira-kira paling pantas. Pasti akan diberikan kesadaran oleh Gusti. Jangan menuntut ibunya, bapakku masih merasa paling benar. Ya karena apa? Ibunya juga masih tukang ngeyel. Bener-bener Bu? Bener-bener. Karena apa? Lelaki baik-baik mendapatkan perempuan baik-baik. Laki-laki ngeyel, ibunya juga pasti tukang ngeyel. Sumus. Jangan menyalahkan suami masih tukang ngeyel, ibunya juga masih memiliki sifat tukang ngeyel. Kalau pengen bapaknya nggak punya sifat tukang ngeyel, buang keakuan dalam diri. Lego, ikhlas, sabar, bersyukur. Dengan cara apa? Lihatlah Allahnya. Jangan merasa diri kita yang paling benar pendapatnya, merasa paling hebat ilmunya, merasa paling bisa ngatur. Lepas. Kan aku ibu rumah tangga. Oh yang kerja aku, bapakku kerjanya serabutan, gajinya lebih banyak, semisal. Dengan itulah hati kita menjadi Fir'aun, sehingga pasti ingin pendapatnya paling benar sendiri. Benar-benar Bu? Enggak gitu Mas, kebalikan, kebanyakan bapaknya Mas yang paling benar. Enggak usah nyalahin. Tidak perlu kita menyalahkan suami. Enggak perlu Bu. Introspeksi diri kita sendiri. Karena apa? Pasangan kita cerminan diri kita. Betul. Ibu kalau pengen lihat diri kita, lihat istri atau suami kita. Bagaimana sifat wataknya? Ya. Kalau pengen merubah suami kita menjadi orang yang soleh, rubahlah dulu diri kita. Suami otomatis, jaminan dari Allah.
Jaminan dari Allah. Kalau nggak percaya buktikan. Caranya gimana? Lepaskan sifat nafsu paru-paru, marahnya, emosinya, kembalikan kepada Allah. Duluan minta maaf. Nggak usah nunggu suami minta maaf. Nggak usah. Ibunya harus duluan minta maaf. Lepaskan nafsu perut, nafsu dunia, cinta terhadap suami berlebihan, mengagung-agungkan suami berlebihan, cinta buta, merasa aku nggak bisa hidup kalau nggak dihidupi oleh suami. Itu pun tanda hati kita masih buta terhadap Gusti Allah. Ingat Bu, yang memberikan hidup kita adalah Allah. Kalau ibu-ibu masih ada perasaan yang menghidupiku, wujud makhluk suami yang bisa, itu tandanya kita masih menuhankan yang namanya pasangan. Nauzubillah ini. Lepas semua itu, lepas. Ya. Lepas, Bu. Ibu-ibu ketika saya akan membanyak contoh. Ibu-ibu ketika di hajatan sedang masak, kok masakannya dipuji enak, apa yang terjadi? Pasti ibu-ibu akan merasa bangga. Itu tanda hati yang masih buta terhadap Allah. Berarti dia merasa punya ilmu, merasa memiliki ilmu. Komok lamun aya batur nanyakeun moal diberek jawaban. Ya sih pembunuhan naon sih? Nanya bae. Aya nu kitu. Aya. Kirain apa? Allahu Akbar. Bu, ibu-ibu kalau yang di pengajian jangan gitu ya. Betul. Kalau masih gitu berarti hatinya masih penuh kekotoran. Katanya pengen suci, syarat bertemu Allah hati harus suci. Syarat menjadi orang yang selamat, orang yang Islam, hatinya harus suci, murni. Sudah gak ada pengakuan, sudah gak ada merasa-merasa, sudah gak ada gambaran apapun dalam hati kita selain Allah. Gambar wujud duit, gambar wujud perempuan, gambar wujud ilmu, gambar wujud jabatan, gambar wujud pangkat. Leburkan semua. Balik nonyang Allah. Kembalikan semua kepada Gusti. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji. Kembalinya itu saat ini, nggak nunggu nanti sudah terlanjur di kafani itu namanya telat bos. Telat bos, telat itu. Sudah tidak bisa diselamatkan. Yes, itu ya Bu. Kalau ada saudaranya yang minta resep, minta ilmu, ya diberbagikan. Kalau sedang musyawarah dengan bapaknya, jangan merasa paling benar sendiri. Pokoknya ditanya omongan saya. Kalau masih muncul pokoknya, ibu-ibu masih ngomong pokoknya, langsung sadar, ya, langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yang berilmu Engkau, yang bijak Engkau, yang maha memutuskan juga Engkau. Jika pendapat suamiku yang lebih baik, berarti aku harus bisa menerima. Saya dulu sering, saya bisa ngomong gini karena juga sudah ngalamin. Ketika istri saya menyatakan nggak usah, dan nafsu saya mengatakan enggak, ini nanti pasti akan berhasil. Bener, 50 juta kita jadikan usaha, nggak nyampe 1 tahun habis ludes. Itulah ciri jika kita masih terbawa hawa nafsu.
Makanya belajar dari pengalaman, saya berbagi biar kita hidup dalam keadaan yang lebih berhati-hati. Betul, Bu. Nggak cuma bisnis yang hancur, ya. Bahkan apa yang terjadi, kita akan akhirnya disadarkan oleh Allah. Itulah kondisi yang masih gelap gulita. Saya dulu juga pernah menyesal. Saya cerita pengalaman boleh? Boleh. Bu, saya dulu ketika belum mengenal ilmu ini, ketika bapak saya sakit, bapak kandung saya di Pacitan sakit. Waktu itu saya masih kuliah, saya baru lulus kuliah. Bapak saya sakit. Yang harusnya itu dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit, kata dokter harus dirujuk. Saya masih mendengarkan bisikan orang lain dibawa ke orang yang pintar. Misalnya katanya ada terapi telur, yang di telur itu ternyata muncul jarum. Wah, ini disantet. Saya mengikuti sampai di Banjarnegara loh. Dari Pacitan ke Banjarnegara jauh. Sampai 2 kali 3 kali tak datangi. Tak antar bapak saya ke situ. Apa yang terjadi? Bapak saya sakitnya makin parah. Saya suuzon terhadap saudara tetangga yang kita ikuti omongan orang itu. Itulah tanda kalau kita masih buta terhadap Gusti. Ternyata itu hanya tipuan, trik. Ya. Makanya ibu-ibu, Kak, saya belajar menyampaikan pengalaman biar ibu-ibu semakin cerdas, tidak mudah tertipu. Di ruqyah, saya nggak menyalahkan ruqyah. Ketika kita diomong ada jinnya, ya iya, setiap manusia punya jin korin, punya jin pendamping yang tugasnya untuk membisiki, menggoda. Itu sudah hukum alam. Wah, ini ada jinnya, ini rumahnya harus digini-gini. Bu, hati-hati, gak usah. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti Padahal itu kalau masalah keyakinan adalah hatimu hanya kepada Allah, beres. Ruqyah yang hakikat, yang sejati adalah hatimu madep mantep hanya kepada Allah. Itu ruqyah, yang lainnya nyingkir. Imanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang imanmu kepada makhluk. Mengapa kita mudah disantet? Karena kita mengakui dan mengimani jin bisa menyantet kita. Karena kita percaya sama Allah diterjadikan. Bener-bener. Karena iman kita masih ada iman selain Gusti. Padahal jelas la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Gusti. Kenapa kok masih ada iman jin bisa melukai kita? Ya, bener-bener. Karena ada iman dan ketakutan, itulah setan mudah membisikkan melalui bisikan itu. Sehingga apa? Iman kita kacau, tubuh kita mudah drop, mudah sakit, sehingga dinamakan santet. Padahal sejatinya itu hanyalah permainan iman. Kalau iman kita kuat, iman kita hanya kepada Allah, percaya kita hanya kepada Gusti Allah. Makanya saya berbagi pengalaman biar ibu-ibu cerdas dan tidak mudah tertipu. Dari situ saya mengambil pelajaran. Satu, jika kita diberikan ujian sakit, belum. Yang pertama kali dilakukan merapat kepada Gusti Allah. Prakteknya gimana kita selama ini kalau sakit?
Merapat Allah langsung enggak? Hello. Hello. Apa yang diingat ibu-ibu ketika sakit? Pertama kali jujur, Allah atau sambel? Hah? Yang makan dokter ibu nama-nama Allah. Puji nama. Sing bener. Ya Allah, sakit ya Allah. Ingatnya dokter heula, bidan heula, mantri heula, obat heula. Bu, dokter, mantri, bidan, obat itu semua tergolong makhluk. Hakikatnya makhluk sifatnya la haula wala quwwata, tidak bisa. Berarti merapatnya kita jangan ke makhluk dulu, diam dulu. Pertama, terimalah dulu sakit itu. Ya, ini saya berbagi pengalaman ya. Terima dulu sakit itu. Kebanyakan kita kalau diberi sakit tidak menerima. Betul-betul. Yang kedua, kalau sudah ketemu Allah, sadari bahwa setiap penyakit datangnya dari bima kasabat aidinas, perbuatan tangan manusia itu sendiri. Itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Berarti ibu harus langsung minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, saya kok sakit kepala. Biasanya dosanya nggak jauh-jauh dari kepala. Biasanya merasa paling benar, merasa paling pinter, apa-apa dipikir, apa-apa ditakuti, apa-apa dikhawatirkan, ya. Sampai itu bisa pindah. Wajar kalau diberi sakit kepala. Mas udah mikir kumaha, ayo nama musim konda. Ya? Ayo nama musim kondangan mas, tak pikir berhari-hari. Itu yang menyebabkan dirimu merasa tadi. Ya, akhirnya sama Allah diingatkan, kayak nggak punya Tuhan aja. Kata Allah gitu. Kalau sakit, segera cari merapat Allah, dosa kita apa, minta petunjuk. Ya Allah, besok buka dosa sakit ya dosa sakit gitu. Jangan lupa tuh dosa 50. Ya Allah, mengapa saya nyeri tuur, asam urat, kaku-kaku semua, pasti terhadap suaminya kaku. Ya Allah, kenapa ya Allah? Coba, nggak jauh-jauh. Mengapa kaku kaki saya masih ada asam urat, cekut? Ini dibedahnya lama sebenarnya, tapi saya menyampaikan kisi-kisi sedikit aja. Berarti ada kekakuan dalam diri kita kepada suami maupun anak. Wajar kalau diingatkan oleh Allah berupa kekakuan. Ayah mukaku. Ayah. Nyeri beteng. Berarti kaitannya dengan nafsu dunia. Semua penyakit yang di perut, entah nyeri beteng, entah asam lambung, entah liver, entah ginjal, entah apapun, pasti kaitannya dengan cinta dunia. Biasanya itu karena amalan-amalan, karena dibahasi nasihat juga merasa paling benar dan sebagainya. Intinya loba nih. Itu jawabannya bisa engkau dapatkan langsung dari Allah kalau engkau segera merapat kepada Gusti Allah. Sadari, kembalikan dan minta ampun kepada Allah, langsung diberi petunjuk oleh Allah. Nyeri beteng gampang. Ya, nggak usah ke dokter kata Allah. Cukup minum air hangat nanti sembuh. Cukup pergi ke bidan, ke perawat, ke dokter.
perginya ke makhluk setelah mendapat petunjuk dari Gusti Allah. Kita kebalik enggak, langsung sakit ingat makhluk, ingat obat, ingat dokter. Ketika enggak sembuh-sembuh, kakara ketemu dan ingat Gusti. Benar-benar cek Allah, kini saya dijualkan. Cek Allah, kamus geus nyaho makhluk itu la haula wala quwwata. Kenapa kok parah baru inget ya seleuheung masih inget Gusti. Bisa wae nang nimbalan. Ya arane makhluk gitu ya, bisa wae nimbalan. Tubuh ya. Dulu saya hanya berbagi pengalaman. Saya biasanya kalau sakit apapun sedikit aja, entah pusing, entah pilek, entah batuk, entah perut, ya saya cari hakikatnya. Apa sih hakikat sakit kepala? Oh, ketemu Bu, ini dosanya, langsung bereskan. Karena hakikatnya sakit itu cara Allah untuk menegur kita. Makanya dinamakan orang yang diberi sakit untuk menggugurkan dosa. Tapi kalau nggak dibarengi sadar, bukan malah menggugurkan, tapi malah menambah dosa. Buktinya apa? Banyak ngeluh, banyak protes, malah menuju jalur kiri, minta pertolongan ke jalur kiri. Nauzubillah min dzalik. Malah semakin tersesat, malah menambah dosa. Pun mulai kebuka nggih? Mulai kebuka praktek. Praktek. Ibu-ibu kalau nyeri beteng ulah diingken. Nikmati dulu, terima, rasakan, jangan buru-buru pengen sembuh. Temui Allah, minta petunjuk dosa apa yang saya laku. Oh, tadi tas nyerekan salaki, tadi tas nyerekan budak, lupa minta maaf. Oh, tadi tas nyolong bonteng. Gitu ya Bu ya. Ada bedanya orang yang berilmu dengan orang yang belum berilmu. Mas, berarti saya perlu praktek. Iya. Ilmu tanpa praktek tidak akan bermanfaat. Nah, kok delalah ibu-ibu habis ini kok mulus-mulus mencret-mencret. Bukan doakan, bukan loh ya. Karena yang manusia tidak mungkin sehat terus, ada kalanya pilek, ada kalanya nyeri beteng ya. Tolong ketika diberi seperti itu langsung cari hakikatnya sebelum diberi yang lebih berat. Ya, nauzubillah ini balik yang kecil aja kita nggak sadar, akhirnya sama Allah diberi yang paling baru sadar. Nek cek urang, ya mending sing letik-letik segera sadar. Nggak usah heran kalau ada orang yang komplikasi. Karena apa? Ketika diingatkan yang kecil, nggak segera merapat Gusti, diabaikan. Dah itu ya Bu ya. Ini apa ini? Buat siapa? Buat saya. Oh, saya sampai lupa minum ya Allah. Bu, saya minum boleh? Sampai lupa. Gak apa-apa, santai pengajiannya ya. Enggak. Udah ngopi 3 gelas hari ini di kantor. Dah itu Bu ya. Kesimpulannya adalah, ayo Bu, semakin hari kita harus semakin sadar. Biar sadar harus membersihkan hati. Cara membersihkan hati gimana? Gunakan zikir sirul asror, zikir yang sadar, menyadari dan yang menyatakan semua Allah. Itu aja intinya. Itu aja. Dah, demikian Ibu. Ada yang ingin tanyakan? Barangkali? Ayo. Boleh nanya Pak Ustaz. Kuring teh boga dulur. Bapak bisa laki kuring teh kakakna.
adiknya teh ayah, tapi panengah awewe wajib dikumapak. Tapi kita mau itu karena ditiru Pajak lagi terus. iya itu wajib pajak wajibnya Pajak. pajak Wajib bisa. Oh, anu. Akekah bukan? Dibere dikasih. Apa kan punya saudara? Oh, zakat. Oh iya. iya. Cara bukannya kan Kakaknya lalaki, gitu adina lalaki, anu tetangan ada lagi tapi APW-na hirup gitu tapi hiji, awewe hiji. ini nah di rumah Punya apa? ada namanya pajak ayo banget apa kan suruh dipajak sama sukunya apa Dipajak sih kumaha? Ini Bu. yo bedanya hiji nah anu kakana hiji terus adina hiji eta panengah awewe wajib dipajak henteu Pajak itu biasa memberi apa? ya boleh duit kan kenapa eta bukan orang Oh. Gini Bu. Saudara biasa 1 tahun sekali yang Gini Bu, itu apa yang diajarkan oleh leluhur kita itu adalah benar. Benar. Jika kita melihat itu adalah wujud sedekah. Ya. Karena apa? Sedekah atau zakat yang terbaik yang utama adalah untuk keluarga terdekat. Keluarga terdekat dulu. Jadi jangan ada keyakinan dalam hati kalau nggak dipajeki bakal gini, nggak usah. Niatnya kalau sodako ya sodako saja. Keyakinan kita yang namanya jodoh, maut, cilaka, rezeki, kesehatan, kabeh mesti diatur oleh Gusti Allah. Tapi ingat, tanda bahwa takdir yang baik itu adalah jika kita memberikan sodako. Karena apa? Sodako itu satu sodako bisa mencegah 700 bala. Ya. Artinya nggak usah ragu. Kalau ingin memajeki atau sodako, ya sudah sodako saja sesuai kemampu mau. Dipajak itu dipajak itu bagaimana terus Pak? Saya tahu. Ya tadi itu mengambilnya adalah hukumnya sodako. Ya. Sodako itu hukumnya adalah sunnah. Nek Arya ya nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak usah mengada-ngada. Terus keyakinan kita jangan ada keinginan nanti kalau nggak dipajeki bakal gini. Tidak. Keyakinan orang yang beriman adalah semua orang sudah membawa takdirnya masing-masing, membawa jodoh, rezeki, maut, kesehatan, cilaka, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok boga dengan ikhlas hati, ya dikeluarkan lebih baik. Pun dipahami? Ya. Itu orang Pak, tapi tanpa mulut dapat tanpa kumaha gitu Ya. ngasihna gitu. Bebas. Erek nurutan zaman baheula pas mulut boleh. Pas unggal poe alhamdulillah. Unggal poe alhamdulillah. Kok saya mengikuti orang leluhur pas mulut? Boleh. Tidak ada yang lah. Sing penting buang keyakinan bahwa kalau nggak mengeluarkan bakal cilaka. Buang itu. Bun, monggo lanjut. Ada lagi? Ada lagi Bu? Cukup? Ada lagi? Cukup? Hah?
Cukup ya? Biar nggak puyeng, lepaskan kembali ke Allah. Nggak langsung temui Allah. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah minggu depan, Rabu depan kita masuk pertemuan selanjutnya kita masuk bab sifat wajib bagi Allah. Ini penting ya. Tolong jangan jangan ditinggalkan ya materi ini. 20 sifat wajib bagi Allah. Gitu. Demikian, Biar bisa tidur. Biar bisa tidur. Nih, suka nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Enggak. Gampang. Nggak tahu. Saya mah jam berapa aja TV nggak mati. Kalau TV rusak, atuh pusing banget. Syukur ya Pak. TV ya. Kalau TV mati, keluar ke depan ke kamar, ke belakang. Biar bisa tidur gampang. Bayangkan. Iya Pak, ada apa itu kenapa bisa tidur? Setahun kalau dikumpulin tidur nggak bakal ada 2 bulan Pak. Kebanyakan bicara kan? Kebanyakan bicara. Kamu. Gini Bu, tidak bisa tidur itu karena apa? Karena kita merasa ada. Karena kita merasa ada. Berarti selama ini kita nggak pernah ketemu Gusti Allah. Jika kita dalam tidur sudah tidur, berarti kita belum pasrah. Ada hal batiniah yang belum kita pasrahkan kepada Allah, apapun itu wujudnya. Jadi biar bisa tidur, pasrah apapun wes. Pasrah. Biar pasrah, ya nyatakan sing ada hanya Gusti Allah. Biar gampang lagi, biar bisa tidur. Sebelum tidur pas merem, bayangkan yang indah wes gitu. Masalahnya keingetnya yang gak indah. Bener. Iya. Wes, kalau pengen tidur, bayangkan yang indah-indah. Ibu-ibu berjalan di pegunungan yang indah, ditemani oleh orang yang baik, yang ganteng, semisal. Bayangkan seperti di surga, banyak pepohonan, banyak buah. Wes, kita bisa tidur nanti. Dah, itu ya cukup ya. Ya. Insya Allah nanti cepat bisa tidur. Ya. Kalau nggak percaya buktikan. Dah ya Bu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Masih resem ya? Milu di sana di hari Jumat di Simbar ikut. Terima kasih Pak Kiai, jangan nyenyak biar saya bisa tidur.